pasti pada bingung. Yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar hari ini, pasti udah keringat dingin ya teman-teman semuanya ya. Apalagi kita yang buta tentang hal ini, benarkah hal ini akan terjadi? Mungkinkah pinjol itu benar-benaran akan memasukkan kita ke dalam daftar-daftar tersebut? Penjara berarti ya ujungnya ya. Diperdata mungkin dituntut untuk penyitaan aset atau ganti rugi semua kerugian yang ditimbulkan. Wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, terima kasih banyak. Oke. Semua yang galbay diproses ke jalur hukum. Dipidana, penjara berarti ya ujungnya ya. Diperdata mungkin dituntut untuk penyitaan aset atau ganti rugi semua kerugian yang ditimbulkan. Orang-orang pasti pada bingung. Yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar hari ini, pasti udah keringat dingin ya teman-teman semuanya ya. Apalagi kita yang buta tentang hal ini, benarkah hal ini akan terjadi? Mungkinkah pinjol itu benar-benaran akan memasukkan kita ke dalam daftar-daftar tersebut gitu loh, dan kita akan diproses semuanya. Mengingat ada satu kasus yang terbaru juga teman-teman, yang mana kita yang mengejar jambret aja itu, jambretnya kenapa-napa, kita bisa dipenjara gitu loh. Kita bisa ditersangkakan, apalagi ini kita benaran meminjam atas dasar ketidakmampuan. Ya wassalam, teman-teman semuanya kita bahas ya. Tentang pemrosesan ke jalur hukum ini bukan hal yang baru ya teman-teman. Bukan hal yang baru yang untuk kita takuti. Bukan hal yang saat ini saja atau Anda saja yang mengalami untuk kita takuti. Tapi hal ini sudah dipakai berulang-ulang kali gitu. Sudah dipakai selalu oleh penagih-penagih hutang untuk menekan para orang-orang yang tidak mampu bayar atau tidak sanggup bayar, dengan dalih semuanya akan diproses ke jalur hukum. Pinjol kompak atau pinjol sepakat, semua Anda yang tidak melakukan pembayaran diproses ke jalur hukum. Pokoknya perusahaan kami adalah perusahaan yang besar. Jangan macam-macam kalau Anda tidak mau mendapatkan bahaya dan malapetakannya. Itu ucapan yang selalu kita dengar ya teman-teman semuanya. Kalau untuk urusan pidana sudah berulang kali mungkin saya juga menjelaskan dan banyak juga orang menjelaskan bahwasanya hutang-hutang ini tidak ada unsur pidananya. Lain hal kalau Anda memang sengaja sejak awal melakukan penipuan, tipu muslihat dan pemalsuan data, dan itu pun harus dikaji secara peristiwanya seperti apa, dan itu dilakukan dulu penyidikan supaya itu mendapatkan hasil yang maksimal, layak atau tidak. Pasal 372 dan 378 itu dijatuhkan kepada diri Anda, dan bukan perkara gampang gitu loh. Bukan semudah debt collector mengucapkan, dikit-dikit melarikan uang perusahaan, dikit-dikit penggelapan, dikit-dikit penipuan. Itu kan cuman ucapan debt collector. Cuman sangat kita sayangkan juga, terlepas dari hal itu tidak bisa dilakukan, tapi sangat disayangkan juga ya dari DC-DC itu melakukan penagihan dengan mempermainkan pasal. Ini sangat luar biasa juga. Ini harus ditindak tegas dari pihak kepolisian. Jangan sampai pasal ini dijadikan senjata untuk menakut-nakuti masyarakat gitu loh. Jangan dijadikan pasal ini sebagai bahan olo-oloan. Jangan dijadikan pasal ini sebagai bahan untuk pengancaman. Itu nggak boleh. Sedangkan polisi aja untuk menjatuhkan seseorang itu benar atau tidak melanggar pasal tersebut, itu banyak proses yang dilalui. Penyidikan, dan itu harus dilimpahkan lagi ke kejaksaan. Nanti jaksa akan menilai lagi sudah layak atau sudah benar tuntutannya dengan pasal sekian. Tapi ini enggak. Ya, debt collector pinjol tanpa perlu belajar hukum, tanpa perlu mengikuti proses-proses yang ada, dia langsung aja tuh bahwa Anda telah berkomplotan, bahwa Anda telah sekutu dengan maling segala macam bahasa-bahasa. Tapi itu cuma omong kosong aja teman-teman ya. Selagi Anda tidak mengarah ke unsur itu, jadi Anda slow aja gitu loh. Lagian Anda juga tidak ada pemalsuan, tidak ada niat jahat sejak awal, tidak ada tujuan untuk melakukan penipuan dan segala macam. Jadi Anda slow aja. Oke. Habis itu tentang unsur perdata. Bagaimana dengan perdata Bang, yang mana hutang-hutang ini diatur dalam undang-undang perdata gitu loh. Bahwasanya kita kalau ingkar janji ya jatuhnya peruan prestasi, dan pinjol pun
bisa melakukan pemrosesan, silahkan gitu ya. Kan OJK juga terang-terangan dalam hal itu. Setelah 90 hari kalau pinjol tidak puas dengan hal itu, cari pihak ketiga, kalau enggak cari penasehat hukum untuk menjatuhkan keuangan prestasi. Proseslah secara perdata. Yang jadi pertanyaan kita, pinjol mana yang mau buang-buang duitnya gitu loh. Kalaupun pinjol ingin memprosesmu, ya paling arahnya ke gugatan sederhana. Kalau gugatan sederhana, kalian bisa baca nanti lebih jelas lagi dari Google, atau Anda bisa konsultasi dengan penasehat hukum yang ada di sekitar daerah Anda biar lebih jelas. Ya, jadi hal-hal seperti itu, teman-teman. Secara garis besarnya, ini hanyalah skema dalam penagihan. Ini skenario yang mereka lontarkan dalam aksi penagihan. Selain kedatangan DC ke rumah, proses ke jalur hukum ini adalah cara yang terbaik juga ketika melakukan penagihan yang membingungkan orang-orang. Ya, apalagi sasaran dari pinjol ini kan kebanyakan kita kelas bawah. Ya, teman-teman, kelas bawah yang paling banyak gitu loh. Jangankan kita untuk memahami soal hukum, kita setiap hari berperang dengan isi perut loh. Lengah dikit aja kita bisa nggak makan sore. Ya kan? Makanya itulah yang mereka ambil. Dan lagian selama ini, teman-teman juga membuka ruang dalam hal itu. Kenapa saya bilang membuka ruang? Setiap kali Anda diancam dengan proses ke jalur hukum, atau setiap kali Anda diancam dengan Anda akan dipidanakan atau dipenjarakan, seringkali teman-teman itu membuat si debt collector-nya itu berhasil. Kenapa berhasil? Anda nekat gali lubang tutup lubang. Anda mau-mau aja tuh pinjam kanan kiri, muka belakang, dan segala macam. Itulah yang menjadikan ancaman-ancaman proses hukum ini tidak hilang sampai detik ini. Hampir sama dengan ancaman mereka mau berkunjung, mereka mau datang ke rumah, mereka mau nyita aset, hampir sama. Karena kitalah yang membuka peluang. Nah, untuk kedepannya teman-teman semuanya, supaya Anda tidak membuka ruang lagi dalam hal ini. Kalau Anda masih mendapatkan bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum menurut kata-kata yang mereka lontarkan, baik melalui WhatsApp atau email, tahan dulu pembayarannya, teman-teman. Ya, Anda tahan pembayarannya, sampaikan, ya sudah, kalau memang seperti itu kata Anda menyampaikan bahwa saya akan Anda proses ke jalur hukum, saya tunggu undangan pengadilan secara resmi. Jadi duit yang mau Anda bayarkan tadi, nanti Anda bayarkan aja di pengadilan. Sampaikan aja kayak gitu. Ya, jadi Anda tahan, ya sudah, berarti kedepannya saya tidak perlu bayar lagi, dan saya tunggu aja nih undangan pengadilannya, nanti kita akan mediasikan di sana, seperti apa bagusnya, dan sekalian saya juga mau menegosiasi pokok hutangnya saja, karena ketidakmampuan saya. Bingung debt collector-nya kalau Anda menjawab seperti itu. Ya, tapi kalau Anda menjawabnya, iya Pak, jangan dulu Pak, mohon maaf Pak, segala macam, bla bla bla, apalagi sampai Anda percaya dan Anda perjuangkan tuh. Ya, Anda gadaikan rumah, gadaikan motor, jual ini, jual itu, pinjam kanan kiri dan segala macam. Siap-siap. Ancaman seperti ini tidak akan pernah berakhir. Yang ada Anda makin hancur, teman-teman semuanya. Anda makin ditumbangkan, aset habis semuanya, kacau. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya, dan saya berharap kalau Anda masih mendapatkan lagi ancaman Anda akan diproses ke jalur hukum, pinjol sudah kompak akan memproses Anda ke jalur hukum, pinjol sepakat untuk mempenjarakan semua yang tidak membayar hutang. Ya sudah, kalau Anda masih mendapatkan hal itu, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau sebaliknya, tidak usah tinggalkan di kepala Anda, tidak usah matikan lagi mental Anda, tidak usah Anda simpan di hati Anda yang menimbulkan rasa takut terlalu berlebihan. Oke, teman-teman semuanya, nanti kalau masih Anda mendapatkan ancaman-ancaman tersebut, teman-teman bisa konsultasikan kok. Ya, atau teman-teman mungkin saat ini tidak bisa berdamai dengan pemikiran, tidak bisa berkompromi dengan pemikiran. Nah, kebetulan teman-teman semuanya, Anda yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh untuk pemulihan mental Anda, supaya mental Anda terjaga, tidak berpikir yang aneh-aneh lagi, tidak berpikir yang macam-macam lagi, baik itu mencari jawaban yang tidak pasti, apa yang harus dilakukan buat ke depan. Nah, kebetulan kita sudah ada grup WhatsApp, teman-teman. Nanti Anda bisa hubungi nomor yang tertera di layar Anda, ya, atau Anda juga bisa nanti bertanya untuk konsultasi langsung sama saya juga boleh, teman-teman, tapi syarat dan ketentuannya berlaku, dan ini hampir sama, teman-teman, ya. Baik Anda menghubungi nomor admin tersebut untuk gabung di grup WhatsApp, atau Anda menjadi membership di YouTube ini juga sama, poinnya sama, teman-teman. Yang jelas, kita akan membedakan sedikit mana orang yang betul-betul mencari solusi dan mana mereka yang hanya mencari aman gitu loh. Pokoknya segala ketentuan berlaku menyesuaikan dengan aturan yang ada di YouTube ini. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi, mau langsung cerita sama saya, mau diskusi langsung sama saya, bisa di nomor itu, nanti hubungi aja. Anda ada pilihan
Pilihan bergabung ke grup WhatsApp boleh, atau berbicara dengan Medi Brownie langsung juga boleh teman-teman, dan ikuti aturan yang diarahkan oleh admin. Oke teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa jauh lebih baik lagi, dan Anda bisa fokus bekerja tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman, tanpa ada sesuatu yang mengganggu proses Anda buat ke depan, dan Anda benar-benar bisa bebas dari yang namanya jeratan pinjaman online. Oke teman-temanku, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.